tahu ada perang di Suriah, dan tujuannya memang seperti itu yang ada di negeri ini. Nah, itu yang patut kita lihat dan kita cermati. Jadi kalau kita bicara tadi pelakunya ketawa-ketawa sambil membuat kita, wah nggak bisa. Ini berbahaya sekali. Ketika Pak Jokowi bisa dikaitkan dengan PKI, dengan masalah anteknya komunis, negeri Cina. Ini kan luar biasa sekali. Sebagai membunuh kehormatan seseorang, membunuh harga diri seseorang, maka dia mati sebelum dia mati itu sendiri. Ini yang pertama, Bang Karni. Yang kedua adalah bahwa segala fitnah yang kita temukan pada Pilpres 2014, pada Pilkada DKI, itu bukan cerminan dari masyarakat Indonesia, bukan cerminan dari warganet, netizen, tetapi itu ada kesengajaan, ada bayaran, ada orderan untuk menciptakan konflik, menciptakan fitnah, menciptakan huru-hara dengan mengadu domba soal etnis, soal aliran, keagamaan, dan inilah yang terjadi seperti di Suriah dan juga di Irak, bagaimana Sunni dan Syiah bunuh-bunuhan, gitulah. Kaitan bahwa pada saat ini kita bicara soal kasus Carasen, itu memang kita memiliki keprihatinan yang dalam. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada aparat kepolisian yang menindak tegas pelakunya, tapi juga saya meminta ini usut semuanya, harus dibongkar siapa jaringannya. Tidak mungkin 800 akun hanya dipegang oleh 5 orang, itu nggak mungkin, Bang Karni. Itu pasti banyak yang terlibat. Dan kita juga masih melihat bahwa di Facebook, di Twitter dan lainnya masih ada ujaran-ujaran kebencian, fitnah-fitnah yang sengaja ditujukan. Selain ada propaganda politik, kemudian juga ada soal isu-isu SARA, tujuannya adalah konflik. Oleh karena itu saya menyambut sambutan Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut yang mengatakan kita harus melawan ujaran kebencian seperti kelompok Sarasen. Itu benar sekali, bahwa kita sudah saatnya melakukan perlawanan, melakukan perang terhadap hoax, terhadap berita-berita bohong, terhadap berita fitnah yang tujuannya memang ada agenda politik dan juga menciptakan konflik di tengah masyarakat. Itu Bang Karni. Terima kasih. Baik. Sekarang Jodro, giliran Anda. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya ingin ngomong 2 hal dulu Pak. Saya ngomong gini bukan berarti saya dukung Ahok, enggak, memang 2 hal gitu. Itu kan nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah tadi saya itu gini Pak, saya itu nggak mau ada fitnah. Jadi saya tadi ingin mengklarifikasi. Tadi sempat saya ada waktu offline, sempat ada bentuk dikit dengan Abang Guntur Romli. Saya ngobrol dengan istrinya, Tante Nonganda. Nah, lalu dia bilang jangan kau jangan kau pegang-pegang istriku, bukan muhrim katanya gitu. Nah, saya tadi cuma nepuk-nepuk pundaknya sambil ngobrol, itu tanda keakraban. Nah, saya itu ngomong gini, cuma khawatir aja nanti ada yang mau melintir, gendru melecehkan seksual segala macam ya. Di sini saya klarifikasi sekarang, saya itu hanya nepuk-nepuk pundaknya gitu loh, supaya nanti belakangan nggak sampai fitnah. Dan saya tadi sudah minta maaf kepada Bang Guntur Romli, tapi dia malah bilang minta maaf saja kau sama istriku katanya. Padahal dia yang marah kenapa saya minta maaf sama istrinya, gitu loh. Itu satu aja, ini sekedar klarifikasi saja ya. Kemudian yang kedua, selama ini saya dituduh tukang fitnah, tukang provokasi dan sebagainya. Nah, hari ini, saat ini juga saya nemu bukti. Ada salah seorang peserta di ruangan ini, ketika tadi saya antri di sana pingin masuk dengan Bang Effendi Gojali, dia motret saya, lalu dia nulis seperti ini: dengan bayaran yang cukup dan dapat perlindungan jenderal, akhirnya Wakes Gendru hadir juga walau malu-malu di balik pintu. Ini fitnah yang sangat keji dan orangnya ada di sini. Saya belum tahu, nanti akan saya cari. Kemudian yang lucunya Pak, dia ini kan memfitnah saya gitu loh. Tapi anehnya dengan sangat sok imut, pada tweet sebelumnya dia menulis seperti ini: hai, kamu kalau bikin fitnah kalian memang kerjaannya. Jadi dia sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri gitu loh. Nah, ini adalah kubu sebelah seperti ini Pak, maling teriak maling gitu loh. Inilah yang sebenarnya. Tadi Bang Guntur Romli mengatakan bahwa fitnah itu tidak baik, pembunuhan karakter dan sebagainya. Itu yang selama ini dilakukan terhadap saya. Ya gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan Bang Guntur Romli tadi saya 100% setuju, hanya saja objeknya beda gitu loh.
Itu maksudnya. Nah, oke. Kemudian itu dua hal yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya ada catatan mengenai apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Yang pertama soal Saracen ya. Saracen itu saya sendiri baru saya tahu Saracen itu kalau nggak salah 2 atau 3 hari lalu ketika Saracen itu trending topik di Twitter. Saya cari tahu Saracen ini apa sih gitu loh. Dan anehnya kok orang-orang menghubungkan dengan saya. Bahkan ini saya nemu berita ya. Ada buah berita saya juga baru tahu ternyata di Detik itu ada subdomain X ya, xdetik.com. Nah, ada berita judulnya penyalur guru nyambi penyalur kebencian. Nah, di sini ada sebuah paragraf saya bacakan. Sedangkan Direktur Tindak Pidana Cyber Brigjen Dr. Muhammad Fadil Imran menyatakan Saracen hanyalah satu dari banyak sindikat yang melakukan hal tersebut. Fadil pun menyebut Muslim Cyber Army dan John Ruh Ginting sebagai contoh lain dari Saracen. Jadi bapak polisi yang satu ini menuduh saya, gitu loh, menuduh saya sebagai tukang fitnah. Sebagai Saracen. Padahal saya kenal Saracen aja enggak, gitu loh. Saya bahkan baru tahu 3 hari lalu. Dan sekarang bagaimana pendapat saya mengenai Saracen? Nah, saya sendiri itu belum kenal Saracen itu apa, nggak tahu. Saya infonya yang saya dengar itu sangat simpang siur gitu. Saracen itu ini itu segala macam. Nah, karena saya belum tahu apa itu Saracen, maka saya hanya bisa memberikan argumen yang berandai-andai saja. Seandainya Saracen adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Guntur Romli tadi, bahwa Saracen itu penyebar hoaks, penyebar kebencian dan sebagainya, maka saya sangat setuju bahwa pemerintah harus memberantas itu. Kalau memang Saracen seperti itu, saya sangat setuju. Karena saya juga sangat anti fitnah, anti hoaks dan sebagainya. Selama ini para haters menuduh saya tukang fitnah, tukang hoaks, itu hanya menurut mereka saja. Udah berkali-kali saya katakan, kalau Anda menganggap saya tukang fitnah, silahkan polisikan. Sampai sekarang mereka nggak berani mempolisikan saya. Ngeles sana sini gini ya bla 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 gitu dan segala macam. Dan bikin juga ketika ada seorang haters dari Bali, dia nuduh saya nilep uang sedekah 30%. Itu juga sudah pernah saya klarifikasikan di pendapat saya. Dia itu intinya itu tuduhan yang sangat ngawur gitu loh. Jadi mereka memfitnah saya. Kemudian intinya gitu, kalau misalnya Saracen adalah seperti itu, maka saya sangat mendukung pemerintah untuk memberantas itu. Kalau memang Saracen adalah seperti yang dikatakan oleh Bang Guntur Romli tadi, gitu loh. Itu pendapat saya. Kemudian yang saya heran, Saracen itu tiba-tiba muncul. Nah, tadi ada salah seorang teman di Twitter saya, teman saya di Twitter itu nulis, tapi belum sempat saya screenshot, yang katanya dia sudah searching di Google, info-info mengenai Saracen itu baru beredar sekitar seminggu ini saja, gitu. Itu kan aneh. Jadi beda, kalau misalnya ini hanya contoh, kalau misalnya yang dituduh sebagai penebar kebencian adalah Jasmef itu, misalnya ini hanya contoh ya misalnya. Kalau Jasmef itu kan dari tahun 2014 sudah ada gitu loh, jadi agak masuk akal gitu loh. Tapi kalau Saracen ini kok munculnya tiba-tiba, nggak jelas, tiba-tiba dituduh ini itu, jadi aneh gitu loh. Kemudian, nah, saya sangat setuju seperti itu. Yang saya tidak setuju adalah ketika yang seperti bapak-bapak yang lain juga tadi sudah menyebutkan tebang pilih gitu loh, tebang pilih kan. Nah, tebang pilih apa? Contoh mungkin tadi saya ada slide, mungkin bisa ditampilkan. Ini saya ada beberapa contoh dari kubu sebelah gitu loh. Nah ini website yang satu ini ditulis ini, John Ruh katanya pernah mempublish foto Ahok lagi berenang di pantai pribadinya, dan John Ruh mengatakan itu bahwa Ahok sekarang sudah tidak di Makobrimob, tapi dia sedang bersenang-senang di pantai pribadinya. Website ini menuduh saya seperti itu, tapi demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Saya sejak awal sudah curiga itu hoax, gitu loh. Dan ini kenapa penyebar hoax dan tukang fitnah seperti ini dibiarkan? Karena dia dipelihara oleh negara, gitu loh. Dipelihara oleh negara. Baru-baru ini mereka bikin lomba menulis prestasi Jokowi dan kerjasama dengan istana. Mereka produsen hoax, tapi mereka dipelihara oleh negara. Nah, negara katanya ingin memberantas hoax, tapi negara justru memelihara hoax, gitu loh. Itu yang terjadi. Itu gimana negara kita ini, gitu loh. Dan masih banyak ini, ada ujaran kebencian orang yang menghina Islam. Tadi coba lanjutkan nih, ada yang coba, masih ada kayaknya. Nah ini udah dibahas, coba dilanjut. Nah ini katanya masih saudara sama Pak Luhut. Nah mungkin coba ini berani nggak menahan orang ini karena dia telah menghina Islam, gitu loh. Berani nggak?
Coba lanjut. Coba lanjut. Nah ini lagi nih, Ulin Nusron ini yang jelas-jelas pernah menghina Prabowo, bahkan kemarin diundang ke istana. Apa itu coba? Penghina orang itu diundang ke istana. Tuh kan? Apaan gitu loh. Coba lanjut, masih ada nggak? Kayaknya sudah selesai. Nah ini juga satu lagi nih, yang seperti ini kenapa nggak pernah diberantas? Gitu loh. Dia menghina Islam. Coba lanjut. Nah ini yang baru-baru ini nih, Susi Trumer. Dia mengatakan Islam agama setan. Tapi sampai sekarang belum diproses juga. Kenapa? Gitu loh. Artinya, saya sangat setuju yang seperti ini. Apakah dia pendukung Prabowo, pendukung Anies Mata, pendukung Jokowi, pendukung Ahok, semuanya yang melakukan seperti ini harus diberantas, harus ditindak. Saya sangat setuju. Masalahnya sekarang ini adalah berat sebelah, gitu loh. Itu yang saya maksud. Nah kemudian soal Muslim Cyber Army ini ada saya titipan dari teman-teman saya bahwa Muslim Cyber Army itu adalah tidak ada organisasinya. Jadi siapa saja boleh mengaku sebagai Muslim Cyber Army gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang Saracen mengaku sebagai Muslim Cyber Army itu wajar saja karena memang siapa aja boleh ngaku. Mas Guntur Romli, Mas Audia Marmando, Grace Natalia boleh. Saya Muslim Cyber Army, mereka mengaku boleh-boleh aja gitu loh. Sebab nggak ada organisasinya gitu loh. Nah seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih. Jadi Muslim Cyber Army itu bukan Anda punya begitu. Maksud Anda bukan Anda yang punya Muslim Cyber Army. Itu gini Pak, Muslim Cyber Army itu adalah sebuah semangat kita ingin membela Islam lewat media sosial. Siapa saja bisa. Bang Karya sendiri kalau mau jadi Muslim Cyber Army ya tinggal nulis ini juga di Facebook udah jadi gitu. Ada kesepakatan begitu, ada pertemuan dulu atau nggak gimana? ada. Jadi lewat medsos saja. Nggak ada, dan bahkan saya nggak banyak dari mereka yang nggak saya kenal. Misalnya saya ketemu ada teman, dia bilang saya di grup saya sudah melakukan ini. Saya nggak tahu gitu loh, tapi mereka melakukan ini gitu loh. Ya karena memang ya itu. Jadi tidak ada juga yang mau ngontrol apa isinya. Nggak ada. Ya itu makanya sebabnya kemarin kan ada juga misalnya ada anggota Muslim Cyber Army katanya saya anggota Muslim Cyber Army kemudian dia menghina Jokowi gitu kan. Atau saya setuju orang seperti ini ditangkap walaupun dia adalah memang benar adalah seorang Muslim Cyber Army, saya setuju karena memang saya juga tidak suka yang seperti itu gitu loh Pak. Baik, terima kasih. Sekarang Grace Natalie, apa pandangan